Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, dunia sekolah kan runtuh. Makan tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Hey! Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Halo sahabat Indonesia. Salam Salam sehat. Ketemu lagi bersama Terapi Jalanan MHI. Sekarang kita kedatangan tamu. Ini CS nongkrong juga zaman kita kecil, zaman kita piik. Bro Fendi. Bro Fendi. Salam sehat. Salam sehat pastinya harus. Om Fendi, gimana kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri di Lembata gimana? Ya sehat juga. Sehat juga. Kemarin Walaupun dampak musibah gimana? dampak musibah di kecamatan sebelah, bro. Kecamatan sebelah. Kecamatan Ileape namanya. Ah. Di Kabupaten Lembata. Jadi Lembata itu satu pulau. Oke. Nah, satu pulau kena dampak juga. Hmm. Banjir bandang. Banjir bandang ya. Banjir bandang. Oh. Itu apa? Badainya namanya badai Badai Seroja. Seroja ya? Badai Seroja. Kayak perang Seroja. Tapi gue denger emang sekarang lagi mengarah ke Australia katanya ya. Ah iya. Bener ya? Oh. Oke. Tapi parah sih. Efeknya parah ya. Dampak semua. Semua kabupaten kena. Semua kena ya. Yang paling parah sih itu Adonara dan Oh. Lembata. Ah. Sabu juga sedikit, Rote itu Hmm. ada di selatan, bagian selatan ya. Sabu, Rote, Subang. Hmm. Ibu kota provinsi juga kena Kupang. Hmm. Anginnya kencang. Semoga inilah ya, semoga semua tetap kuat Kuat. menghadapi cobaan ini, tetap sehat dan bisa balik normal lagi lah ya, semua kehidupan yang ada di sana. Gitu. Gimana Om Seno? Nih kita ngobrolin apa nih malam ini Om Seno? Ini malam ini kita ngobrol santai tentang buang suntuk, bro. Buang suntuk. Nah kan banyak orang nih sering suntuk gue, sering merasakan suntuk gitu ya. Nah menariknya ngapain kita ambil tema suntuk gitu ya. Makanya tema kali ini yang kita coba ambil adalah buang suntuk. Jadi bagaimana kita semua orang dengan sederhana bisa membuang rasa suntuk yang sering kali mungkin kita rasakan gitu.
Om Fendi gimana? Om Fendi kalau lagi suntuk biasanya ngapain? Ini gini, taruh ngomong-ngomong. Iya, Udah, gue gini. Oh, dia udah bener. benar. Buang suntuk pakai belangkon, keren banget ya. Gue pakai topi, Yes. ini topi lama nih bro, jarum menutup botaknya. Udah tua bro. Udah umurnya ya udah saatnya Habis memang. banget tetap muda. Harus. Karena kalau buang suntuk ya kumpul-kumpul sama teman, enak. Jadi kayak gini ya. Kayak gini nih. Oh, Kan selama setahun ya kita di rumah Yep. aja. Hmm. Apalagi saya ya di rumah saja. Tapi Jangan- kalau lu Hmm. apa ya? Gue kan memang kenal lu dari dulu tidak jauh dari yang namanya seni nih. Mau kayaknya segala alat musik kayaknya lu bisa. Terus secara vokal suara biasa lo kali juga ya. oke lah gitu, oke. Mungkin Pas-pasan. itu apakah salah satu lu buang suntuk lu dengan main musik atau apa gitu? Atau lu mungkin lu nyiptain lagu malah gitu. Ciptain lagu sih jarang. Ah, Mungkin ini cover lagu orang. Cover lagi. Cover lagu orang terus dengerin musik paling enak. Dengerin musik. Dengerin musik kan. betul. Nah ini baru nih kita kumpul lagi nih baru nih. Iya, iya. Nyanyi kan baru. Biar Itu happy. buang suntuk juga tuh. Iya. Biar kelihatan Ya lebih berenergi lah. hidup lah ya, lebih hidup apa Energi positifnya energinya muncul. keluar gitu. Energi positifnya muncul. Kalau gua buang suntuk itu yang pasti makan. Jujur aja sih. Gua Oke, jatuhnya sebelum makan. diterusin nih, ini makan yang enak-enak biasanya. Dari tadi kita ngomong suntuk-suntuk ini. Suntuk itu apaan sih? Nah gitu. Suntuk itu Menurut pemahaman lo apaan? kalau menurut gua suntuk itu dimana kita lagi berhadapan sama sesuatu yang bukan dibilang nggak suka, bukan kita nggak suka, tapi kok kayak terpaksa, kayak pressure banget sih, ketekan banget sih. Kadang-kala kita nyebutin istilah, cuman kadang-kala kita sendiri mengabaikan apa sih makna atau artinya gitu. Gitu. Nah kalau suntuk menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu suntuk sampai pada batasnya. Batas normal ya. Sampai pada batasnya, jadi sehingga tidak punya kemampuan lagi, tidak dapat maju lagi, tidak dapat naik lagi. Kayak mentok gitu ya. Mentok. Nah, cuman dalam kamus gaulnya sih, dalam bahasa gaulnya boleh dibilang males, bosen, kehilangan semangat kayak gitu. Kalau istilah anak sekarang mager. Mager. Karena gini, kalau kita coba banyak orang mengistilahkan suntuk ini yang dikeluarkan sama dia adalah mengarah ke stres sama depresi gitu. Tadi kalau lo bilang kan pressure kerjaan dan sebagainya, stres lo bukan suntuk gitu. Oke, beda ya. Iya. Apalagi di masa pandemi. Nah, jadi suntuk makin nih diperparah. bosen, kayak kehilangan semangat kayak gitu sih intinya. Di masa pandemi ini kita semua pasti sahabat Indonesia juga di manapun berada sama mungkin. Suntuk itu teman yang sering kali muncul. Jadi sahabat kali Mas. Jadi sahabat. Di pandemi ini malah jadi sahabat. Cuma kadang ada yang tadi obrolannya gua nyanyi, dengar musik, dengar lagu, ngobrol-ngobrol. Mungkin kena hobi kali. Ya, Passion. karena Passionnya. Wah, Iya, passion iya. musik. Mungkin yang lain apa? Saya lihat sekarang banyak Hmm. anak-anak muda, orang-orang tua, siapapun ya, mereka naik sepeda ya bareng ya. Oh iya, Ah, iya, pas, iya, sekarang lagi tren. tren ya, lagi Yes, tren. yes, yes. pada naik sepeda, olahraga ya. Mungkin kalau Mungkin dilihat itu wah buang olahraga suntuk gitu, juga ya. wah olahraga. Olahraga, Cuman ya. kalau kita ngeliat kita mengenal keluarga, buang suntuk tuh mah Buang gitu. suntuk, ya, ya. Gitu, olahraga. Tapi emang bener sih, gua pun gua ada saatnya gua rutin sama keluarga, sama istri, sama anak-anak gua. Tapi ada kalanya gua yang bisa gitu malam jam 8, setengah 8 malam gua ngambil sepeda, gua sepedanya sendiri. Iya. Tapi begitu pulang udah keringetan, udah capek, enak, keringat hilang, mandi, tidur. Salah satu. Yes, yes. Buang Bener, suntuk juga ya? bener. Nah lu apa? Lu kalau buang suntuk ngapain? Gue buka laptop. Terus? Buka laptop ngetik aja sembarang. Terus delete lagi. Bukan ngetik, contoh gini, pusing nih gue gitu kan, pusing. Ngetik, yang sering gue lakuin tuh gue duduk diem, Hmm. akhirnya
ngetik daripada gue ngetik gue rangkai orangnya jadi mode gitu. Kadang-kadang iseng-iseng jadi lagu misalkan gitu. Cuman ya sebatas begitu. Terkadang gue bosan di atas nih, gue ke bawah nonton. Gue kalau di nonton film gue udah nonton gitu. Nah tapi taruh lu nonton film. Ya. Kalau kondisi suntuk itu lu nontonnya fokus nggak? Apa lu nonton tapi pikiran lu ke jadi yang gini. lagi lu pikirin? Nah ini yang mungkin pengen kita sharingin. Jadi Ya, begitu gue merasa diri gue suntuk nih, gue nonton film. Cuman gue memprogram dulu. Ngapain? Jadi gue memprogram diri gue dulu, gue mau nonton film biar suntuk gue hilang, gue jadi segar. Jadi begitu gue duduk gue lihat film, tuh kayak geser tuh bro, suntuk gue tuh yang gedenya tadi, tek 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 tek, jadi nyaman gue nonton gitu. Nah banyak orang sederhana sih sebenarnya, gue suntuk mau gini nih, tetapi suntuknya itu masih ke bawah. Dia, iya. Masih tetap ada. betul. Jadi kita lupa memprogram diri kita, memprogram pikiran kita. Sebenarnya kan kita luar biasa lo diberikan sama Yang Maha Kuasa nih untuk kalau komputer ada virus antivirus gitu. Kita juga begitu sebenarnya. Cuman yang banyak orang melupakan adalah memprogram. Misalkan kita dipenuhi dengan sesuatu yang tidak nyaman nih bro. Iya. Terus mau ada aktivitas yang kita lakukan, kita harus program dulu. Dengan gue melakukan itu, gue yakin gue pasti akan lebih enak. Nah, itu diprogramin dulu. Jadi ketika kita beralih ke posisi kegiatan itu tuh berangsur-angsur terus dengan natural tuh dia tengikis gitu loh. Tapi kalau nggak diprogramin, dia tetap aja gelondongan ke sana. Iya. Akhirnya bete, akhirnya lakuin aktivitas Sama tetapnya aja. bete sama aja. Makanya itu Malah emosi naik dan yang sebagainya. lu bilang tadi lu nonton, karena gue pernah ngalamin pada saat lagi suntuk begitulah, gue coba nonton tapi ya nggak nyambung yang gue tonton sama yang gue pikirin kagak nyambung. Akhirnya gue matiin lagi, gue cari lagi yang lain kegiatan. Jadi ini apa mungkin lagi. bisa gue share nih. Jadi gini, gue membiasakan diri dari 2007 itu mengistilahkan bahasa gue nih membuat parameter bro. Apa tuh? Parameter. Jadi gini, Ngapain? kalau gue keluar dari rumah, gue buat 5 meter dari rumah, pikiran gue fight, semangat melihat kehidupan ini. Nah, begitu sebaliknya, 5 meter sebelum gue sampai rumah, semua ini akan hilang, gue masuk ke keluarga gue kangen sama anak dan sebagainya gitu. Awalnya gue kayak orang gila gitu, cuman ternyata memang pikiran kita mesti kita program. Jadi ketika kita jadi tanpa disadari ini gue buat parameter nih. Sekarang yang gue rasain dengan sendirinya loh. Jadi seperti melangkah gitu, melangkah ke sini, udah. Melangkah mundur balik lagi, kayak gitu, parameter kayak gitu. Mindset kita. Jadi itu bahasa gue. Mungkin kita diatur ya. Iya, mungkin bisa di Saya belum bisa Bisa sampai deh. sana. Belum bisa. Iya. Saya belum bisa. Belum Sampai- nyandak, belum. Nah, kan belum gue nyampe kan lah. gue bilang dari Nah, 2007 bro tadi. Berarti latihannya lama ya, proses Sampai betul nih. proses untuk Jadi gini. menuju ke sana lama. Saya belum bisa. 2007 kan gue mulai buat parameter tuh. Sampai 2021 aja. Gue yang membiasakan diri masih merasakan luar biasa loh. Nggak gampang. Nah, bayangkan kalau kita nggak pernah mau mencoba pola. Nggak akan pernah bisa. Gitu. Untuk bisa mengatur mindset kita ini begini ya. Jadi bisa di Istilahnya gini. pola-pola Jadi gini. Iya. dibagi Jadi kita diberikan satu yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi kayak apa namanya? Kayak gini nih. Sorry nih, gue peragain. Nih. Tuh. Lampu tuh on off. Kapan kita butuh terang nyalain, kapan kita butuh mau gelap matiin. Nah, ternyata kita diberikan satu kemampuan untuk itu. Cuman mungkin nggak Sebenarnya kita dikasih semua itu, setiap ya. orang punya. Cuman nggak. Contoh gini, gue stres nih. Oke, gue mau minum. Saat gue ngambil minum, stres gue pasti berkurang. Nah, jadi pada saat itu, walaupun mungkin awal-awalnya kayak orang gila, nggak berubah. Cuman ketika kita coba itu dan repetition ya, pengulangan itu terjadi, lo rasain deh akan berbeda dibanding kita diamkan saja gitu. Jadi bisa dibilang kayak lu mensugesti ya? Enggak. Benar apa salah? Gue mensugesti diri gue tapi kan seperti itu. butuh proses kan Iya. dari 2007 butuh Ya, proses. 2007 gue baru belajar sepeda itu. Dia udah proses gitu. Nggak gini. Jadi proses untuk bisa begitu ya. Jadi gini bro,
dalam keseharian 1 kali 24 jam kita ini, kita ternyata mengalami 4 kali turun naiknya gelombang otak brainwave. Wow. Nggak mudeng. Nah, Apa? gelombang otak Gelombang itu otak. yang dikenal secara nasional maupun internasional itu ada 4 kuadran. Gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Beta itu kalau kita dalam kondisi normal. Oke. Seseorang punya fokus satu bisa, jadi pada saat beta nih, gelombang beta nih, kita bisa punya fokus 1 sampai 7 sampai 9. Oke. Pikiran kita bisa pikiran pekerjaan, teman, Ukurannya ada ya? keluarga, ada tuh. Beta. Udah maksudnya 7 sampai udah apa? 7 sampai 9. Kita bisa 1 sampai 9 fokus. 9 fokus. Saat kita dalam kondisi sadar. Makanya kalau dalam kondisi gini, dalam kondisi gelombang beta, kita nggak bisa melihat potensi-potensi yang ada. Nah, itu dalam kondisi normal gitu ya. Nah, terus beta, alfa tuh relax. Mungkin saat teman-teman pernah ngerasain gini, ngantuk. Itu turun tuh kalau diukur sama EEG, electric encephalograph itu tuh jadi alfa. Nah, semakin kita pernah juga mungkin kerja, mungkin laptop atau komputer seperti rasanya seperti ngantuk tapi belum. Nguap aja. Nah, Nguap aja. bukan. Kalau kita nguap kan nguap, tapi ini nguap sambil memperubah, menyenderkan badan. Pernah nggak? Nah, itu tuh dari alfa turun ke theta tuh. Nah, jadi beta, alfa, theta, delta. Nah, kalau delta tidur lelap tanpa mimpi. Jadi kalau kita tidur masih mimpi, berarti kita ada di gelombang otak theta. Makanya bangun kadang-kadang capek, tenggelam. Nah, bisa nggak orang capek mencapai posisi delta? Bisa. Makanya tadi program Jadi delta tuh gelombang paling rendah. rendah Jadi ya. kondisi tidur lelap tanpa mimpi. Jadi harusnya kita kalau mau tidur harus di kondisi tidur lelap tanpa mimpi. Bisa nggak? Bisa. Gue pernah ngalamin, tapi maksudnya bisa dihitung jari sih. Tapi kerasanya gini, kalau tidur tanpa, pada saat gue ngerasain tidur tanpa mimpi, itu gue ngerasa kayaknya tidur gue cuma sebentar. Iya. Tapi begitu melek, Tapi udah jam enaknya luar segini biasa. aja, gitu. Iya benar. Pernah nggak tidur Bener. sebentar tetapi luar biasa enak gitu dibanding tidur lama pegel-pegel bangun. Tidur yang berkualitas namanya ya. Istilah sekarang ya, tidur berkualitas. Tapi sih kalau bahasa Bahasa dokter bilang tidur yang berkualitas tetap 8 jam kan ya. jam ya. Iya. Dan gue secara pribadi berarti salah dong selama ini. Gue kalau mau tidur, Makanya gini, tadi gue bilang gini, kita tuh Harus. setiap hari melalui 1 kali 24 jam melalui 4 kali penurunan gelombang otak. Maksud gue manfaatkan gelombang alfa dan theta untuk menjalankan auto sugesti tadi, pemrograman pikiran kita. Karena bisanya di gelombang alfa dan theta yang fokusnya hanya satu. Kalau yang beta tuh kita kalau di delta kan bisa, tapi kan kita loss. iya. Nah, kalau di beta itu fokus kita banyak. Nah, gelombang alfa theta itu kita satu fokus tuh. Contoh, kalau berkendaraan lebih dari 10-15 menit, itu udah dipastikan alfa theta tuh gelombangnya. Jadi disitulah bagus, mensugesti diri kita bagus, karena langsung masuk tuh. Gitu. Iya, makanya nggak ngelanjutin tadi. Berarti selama ini gue salah, karena gue kalau mau tidur, gue mudah-mudahan mimpi gue indah. Berarti harusnya kan, mudah-mudahan gue nggak pakai mimpi. Enggak. Iya kan? Iya, Iya kan? ada gitu. Jadi gini, Biasanya orang gue awalnya begitu. mimpi yang indah ya. Awalnya Iya. begitu, awalnya begitu, tapi sekarang gue ekstrim, Riz. Nah. Jadi seperti gue pengen tidur, butuh gelap, butuh rest, butuh berhenti pikiran gue. Berhentiin pikiran gue. Jadi gini, jadi off, udah. Gitu. Tapi kalau dalam kenyataan gue dikasih mimpi, ya biarin aja. Bagusnya melalui seri ini gini, kita diberikan komponen yang luar biasa. Ya. Ayo kita gunakan memprogram pikiran kita. Gunakannya di gelombang alfa theta. Kayak saya nih misalnya. Lagi main kopi, Keyboard. nih main keyboard nih. Udah main sejaman tuh. Hmm. Otomatis nggak usah gue alfa atau theta. Om Pendi main 1 jam udah bisa dipastikan gelombang otaknya alfa atau theta. Disitulah waktu yang tepat untuk memprogram. Misalkan rasa badan gak enak, tarik nafas, misalkan badan gue sehat, rezeki, puji Tuhan, ada, puji Tuhan. Jadi gitu, memprogram itu. Jadi langsung masuk tuh. Jadi auto sugesti langsung masuk. Benar sugesti, tapi kalau sugesti dilakukan di gelombang otak beta, sama aja nyuruh orang masuk kuping kiri ke kuping kanan. Gitu. Harus di delta. Jadi kalau buang suntuk nih, banyak orang susah gue lagi suntuk, ya karena lu nggak mau coba. Nah makanya gue bilang, gue sekarang kalau gitu gue mau nonton film pada saat gue duduk tuh deh berangsur-angsur itu tuh terkikis tuh Dis. Nah
ayo deh lakuin, maksudnya mulai kita lakuin karena komponen ini kita nggak beli loh, ada di dalam diri kita. Tarik nafas, misalkan tarik nafas teratur, buang. Cuma gini, kalau gue membiasakan kalau mau tarik nafas buat terapi diri gue adalah gue narik nafas lewat hidung nih, panjang, gue tahan sebentar, buangnya lewat mulut pelan-pelan. Kayak latihan vokal. Kayak latihan vokal ya. Sebenarnya itu Tarik tarik nafas, hidung, simpan Simpan. di diafragma biasanya. buang pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah di situ itu kalau kita terbiasa merubah tuh beta langsung ke alfa. Oh, Dong. keren ya ternyata ya. Kita nggak tahu ya. Kita Nah, belum ini pernah nggak tahu ya. dengar Mungkin nggak alpha, sadar. omega, Mungkin cuma nggak di- sadar. Cuma di fisika aja ya. Iya, nggak sadar. Iya. Alpha, beta, omega gitu ya. Ternyata gelombang-gelombang itu bisa dipelajari ya. Bisa. Bisa. Dan kita nggak sadar selama ini, kita nggak sadar. Oke. Ya. Jadi solusinya apa nih? Harus latihan. Bukan, maksudnya mencoba mengenali seluruh potensi yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Wah. Jadi nafas kita ini orang kan cenderung nggak mau. Nah pernah nggak lo coba duduk diam merasakan nafas masuk dan keluar, nggak pernah. Enggak. Gitu kan? Jadi Padahal kalau itu merupakan proses terapi sebenarnya. meditasi gitu ya. Boleh meditasi. Meditasi atau yoga gitu Atau ya. yoga. Gue bisa duduk diam, merem, atur nafas, terus tidur. Nah iya. Atur nafas gitu. Iya. Buang suntuk. Karena gini, kalau suntuk didiemin, Nah, ujung-ujungnya tuh makin bertubi-tubi masuk ke tadi yang lo bilang stres. iya. Bertubi-tubi dibiarin jadi depresi. Hati-hati lo, kalau Bisa. depresi didiemin bisa masuk ke gangguan kejiwaan. Akselerasi gini nih, Bu. Jangan sampai tembus gini, tuh. Nah, jangan sampai. Depresi nggak apa-apa, tek, turun lagi. Jangan sampai tembus. Kalau udah tembus udah Susah. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Ya berarti Ya. kita mesti mulai sadar diri bahwa kita semua masing-masing punya sesuatu yang anugerah yang luar biasa dari Tuhan sebenarnya. Cuma kita selama ini mungkin nggak sadar, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih dengan kita ngobrol santai singkat seperti ini lumayan bisa nambah. Paling Suasana gampang, aman lah. paling gampang kita nggak keluar dari koridor spiritual religius tuh gini. Apapun yang kita rasakan, mau nyenengin, mau seneng, mau suntuk, mau bete, tetap semua itu anugerah dari Ya, Tuhan. Tuhan. Makanya harus kita bersyukur. Intinya sih gitu. Yes. Makanya orang bilang semuanya harus disyukurin. Nah, Iya, iya. Karena kalau dengan bersyukur otomatis kita akan ngerasain bahagia. cuma sebelum itu kita harus yakin bahwa ketika kita syukuri, kita punya satu kemampuan lagi. Jangan cuman hanya di mulut doang. Harus selaras nih. Jadi kuncinya gini, Bro. Ya. Antara yang kita pikirkan dan kita omongkan dan kita rasakan harus kongruen tuh selaras. Pasti nanti kita bisa bahagia. Bahagia. Ini sederhana ya, Iya. Mas. Simple bahagia itu. Karena Bahagia itu mutlak hak kalian.
Randy.